Bismillahirrahmanirrahim kepada seluruh saudara-saudara saya di Majelis Daerah di seluruh Indonesia, Majelis Wilayah. Izinkan saya hari ini menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Abah Hadi. Tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah niat saya untuk memilih berjuang dengan tema atau fokus kepada kemandirian organisasi. Sehingga kalau organisasi yang mandiri insya Allah bisa berbuat banyak, menyelesaikan dirinya sendiri dan bisa berbuat banyak keluar, terutama untuk negara, nusa dan bangsa. Saya kira itu atas kesempatan dan amanah yang mungkin nanti diberikan oleh saudara-saudara MD di seluruh Indonesia, saya haturkan terima kasih. Pemirsa, Alimbas TV berjumpa lagi dalam bincang spesial bersama Kak Hanifah Hussein, Koordinator Presidium Majelis Nasional Forhati. Pemirsa, khususnya keluarga besar hijau hitam dimanapun berada, tidak lama lagi, lebih kurang 9 hari yang akan datang, akan digelar Musyawarah Nasional ke-11 di Palu, Musyawarah Nasional Korps Alumni HMI. Kita akan bincang-bincang dengan Kak Hanifah seputar Munas, dan khususnya kita dapat bocoran ini. Kak Hanifah ternyata adalah salah satu calon Presidium Majelis Nasional KAHMI. Kita ingin gali ke beliau karena ternyata untuk menjadi Presidium Majelis Nasional KAHMI ternyata harus lolos seleksi awal, jadi ada tim seleksinya. Nah, kita akan coba ngobrol-ngobrol. Kak Hanifah, kami dengar ini, kakak salah satu calon Presidium Majelis Nasional KAHMI. Boleh dapat bocoran nggak? Kira-kira interview dari tim seleksi kemarin itu kira-kira apa sih yang ditanya-tanya kakak? Ya. Kan kakak udah sebenarnya kan agak aneh juga kok mesti diinterview lagi. Padahal kakak kan udah tokoh nasional, ya kan? Ketua umum atau koordinator Presidium Forhati lagi. Itu gimana kak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah Hadi yang saya hormati, saya memang salah satu calon Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027. Ini berawal dari sebuah keinginan, sebuah keterpanggilan ya, bahwa dengan 5 tahun insya Allah saya akhiri amanah saya menjadi koordinator Presidium Forhati, maka dari situ saya merasa bahwa ini perjuangan perlu dilanjutkan karena memang saya sekarang adalah menjadi direktur utama anak usaha yang dibentuk oleh KAHMI, di mana KAHMI memiliki golden share di sana, dan anak usaha ini betul-betul tidak ada kepentingan yang lain kecuali ingin membuat KAHMI mandiri, baik di daerah, di wilayah maupun di pusat. Nah betul, kemarin itu diwawancara, namun mungkin luar biasa ya, menarik di KAHMI itu karena calonnya banyak, jadi seru. Itu seru sekali, kayak ujian dokter gitu loh Mbak. Ditanya, namun saya kira ada yang menggeletar kayak ujian, ada yang biasa-biasa aja gitu. Tapi nampak keseriusan ya sekarang ini. Serius sekali. Kadang kami bercanda, kan organisasinya perkumpulan kan gitu ya, paguyuban alumni. Namun rupanya
menarik mungkin ya. Saya tidak tahu reasonnya apa ke depan, 2023 kah, 2024 kah, saya tidak tahu. Yang jelas banyak sekali yang mendaftar, yang lulus administrasi untuk diwawancara itu kemarin setahu saya. Wawancaranya ditanya apa aja itu Kak? Banyak sekali karena kan mereka sudah memiliki visi misi kita yang kita jawadi, tentu visi misi itu dari yang visi misi itu, yang digali lebih banyak. Yang kedua tentu mereka bilang, loh kalau mau jadi koordinator presiden emang mau buat apa buat kami gitu ya. Tentu ini kan sudah sekian tahun kami berada, kemudian 5 tahun terakhir seperti apa pasti kakak-kakak senior kita yang pansel ini tahulah harus gimana kan. Gagasan kakak 5 tahun ke depan kakak mau bikin apa kalau jadi presidium Kak? Saya temanya cuma satu, kemandirian kami ya. Dengan era digital saat ini alumni HMI menjadi sebuah big data, alumni yang cukup harusnya bisa berbuat banyak buat negeri ini dan bisa memiliki bargaining position yang tinggi untuk berperan melalui rumah kami ya terhadap negeri ini. Bahwa kita banyak berserak dimanapun kita berada, tapi kita tidak di mana-mana, kita ada di mana-mana. Nah, mungkin kekuatan itu harusnya kita sinergikan menjadi sesuatu yang berarti, berguna, terlihat, terasakan oleh rakyat seperti wujud dari 5 insan cita yang kelima, yaitu ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang diridhoi Allah. Jadi itu menjadi reason saya untuk maju. Nah, yang kedua adalah bahwa alumni sendiri di internalnya kan belum sejahtera semua. Kita bisa ngebayangkan, kita pikir alumni itu sudah kelas menengah ke atas, tapi masih banyak juga yang menengah ke bawah yang belum selesai dengan dirinya. Nah, dengan income generating melalui pemberdayaan big data alumni, kemudian dengan produk yang sebetulnya itu basic need dari setiap manusia yang with or without dia akan menggunakan itu, maka dengan provider, bekerja sama dengan provider, kita berharap semua transaksi kebutuhan hariannya alumni HMI bisa menggunakan provider itu yang produknya kita sebut Kahmi Payment atau K Payment. K Payment. Ya. Ini kan Kak sudah dimulai ya, dan sudah berjalan. Ya. Ini kalau ini menjadi isu, jadi tema kakak ke depan, jadi mirip-mirip programnya Anies Baswedan nih. Continuous in change. Kenapa continuous? Karena ini melanjutkan dari program yang kayaknya terbaik dari kami ini, ya kan, untuk kemandirian, dan change-nya itu kakak pindah dari Forhati ke kami gitu. Perkembangannya seperti apa Kak? Yang sudah kan sebetulnya ini baru di launching tahun ini, dan itu pun belum gebiarnya karena akhirnya kami bersepakat bahwa ini tidak bisa saja disosialisasikan lewat sosial media atau lewat lewat Zoom dan lain-lain. Kita perlu ke lapangan, perlu betul-betul meyakinkan dan kemudian bisa dilaksanakan oleh setiap alumni. Jadi kalau pengalaman kami di Cirebon atau di beberapa tempat yang sudah ada, kalau kita hadir sendiri kemudian bawa adik-adik mendampingi mereka membuka ini, namanya juga yang sudah kakek nenek ya. Ya, tapi so far saya melihat spiritnya, rasanya insya Allah saya dan tim mampu meyakinkan. Dari data kasar sebenarnya anggota Kahmi ini berapa sih Kak? Data kasarnya? Jadi kan kita tidak tahu karena tidak ada datanya gitu ya. Tapi dari sejak berdirinya Kahmi tahun 67 ya sampai dengan sekarang, insya Allah harusnya sudah jutaan. Katakanlah kita mengambil data 1 juta saja ya. Kalau betul, dan itu adalah alumni di mana dia membutuhkan kebutuhan hidupnya setiap hari. Dia harus
misalnya beli tiket, kereta api, pesawat, bayar listrik, bayar air, ya, kemudian pulsa yang pasti, kemudian tol. Nah itu semua kan sebetulnya nggak ada pun KPay, dia harus bayar, dia harus lakukan. Nah, hari ini kita mengajak tuan dan puan alumni HMI, kita punya provider sendiri. Jadi kakak yakini dengan produk yang namanya tadi KPay ini, ya kan? Ini bisa mulai mendorong membangun kemandirian organisasi ya. Iya, kenapa? Karena kami meyakinkan kepada alumni bahwa sebagai user itu mereka dapat cashback. Kemudian sebagai MD, MW itu dia mendapatkan cashback pula. Ini dikelola secara profesional kan? Iya, dikelola secara profesional. Jadi ada perusahaannya? Ada perusahaannya, PT Insan Cita Mandiri Sejahtera. Ada providernya. Iya. Tentu saya bersama kawan-kawannya. Jadi atau tidak jadi presidium kami, kakak masih tetap ngurus KPay ini kan? Ngurus KPay, tapi kalau jadi lebih baik supaya keputusan-keputusan yang menyangkut nanti penggunaan dana dan lain-lain kebijakan, karena Insan Cita Mandiri Sejahtera produknya salah satunya KPay, tapi yang lain adalah kita berharap ke depan kita punya usaha yang memang bisa membandingkan organisasi ini untuk selama-lamanya. Kakak sebut tadi soal golden share dari perusahaan yang kakak pimpin ini, yang dibentuk oleh kami juga. Ada golden share sekian persen yang kakak sebut tadi untuk kami. Itu detailnya seperti apa kak? Kira-kira? Jadi perusahaan ini dimiliki oleh kami. Kami itu ex officio tentu ya, setiap kepengurusan. Nah saham itu golden share-nya dimiliki oleh kami. Jadi kalau PT Insan Cita Mandiri minimal 25% itu milik kami. Maka berikutnya semua alumni boleh nanti menjadi pemegang saham. Gitu. Jadi kalau golden share Abah Hadi pasti tahu. Jadi dia pemilik dan tidak bisa diveto. Jadi dia yang bisa memveto. Ini sengaja kami pikirkan dari jauh hari karena memang kepemilikan ini harus kami. Dan ini berarti kita sudah keluarga besar alumni HM ini sekarang ini sudah mulai punya secara konkret punya perusahaan yang salah satu produknya adalah payment point payment point. Berapa pengguna dari keluarga besar alumni? Data sementara nih Kak. Kalau data sekarang tentu sangat tidak signifikan karena memang kita belum datangi, belum jemput bola. Ini yang kreatif aja sudah menggunakan. Berapa persen kalau dari sebaran pengguna ini Kak? Belum banyak. Namun kita berharap karena momentum Munas salah satu momentum Munas ini tentu kita akan semakin intens, kemudian dampingi adik-adik, nanti semua peserta Munas harus sudah jadi anggota KPay. Gitu. Tentu kita semua sepakat bahwa rasanya tidak ada yang tidak sepakat dari alumni ketika maksud dari berdirinya ini usaha yang salah satu produknya itu KPay adalah untuk kemandirian organisasi dari kita dan untuk kita, karena dana yang kita peroleh nanti sebagai hasil dari anggota atau alumni kita menggunakan pelayanan ini, maka kami akan kembalikan ke daerah, kemudian ke wilayah, ke pusat. Tentunya satu lagi adalah untuk dana abadi untuk perkaderan. Berarti ini juga bagian penting dari pendanaan kegiatan adik-adik HMI. Iya, karena di sana ada di split atau ada ditempatkan untuk dana perkaderan. Jadi kita fokusnya juga untuk anggaran perkaderan perkaderan. Kan perkaderan kan mata air dari organisasi kita. Perkaderan tidak boleh berhenti. Hari ini perkaderan harusnya menarik bagi adik-adik tidak membuat mereka repot tapi bisa tersedia tempat yang layak, yang lain, karena bagaimanapun bagi adik-adik yang bersekolah di eksak di luar humaniora,
mereka banyak praktek, banyak sekali waktunya untuk dia habiskan di kampus. Jadi menjadi tidak menarik kalau tidak bisa kita menjemput bola. Mereka bisa memilih nanti, oh ya ternyata di sela kesibukannya sekolahnya tidak tinggal, tapi mereka juga bisa berorganisasi terutama di HMI. Kembali ke soal capres, ya ini rame-rame ini, ya kan, banyak capres, calon presidium, kira-kira nih Kak, berapa orang, kalau menurut perkiraan Kakak lah, karena ini kan Kakak ini bukan incumbent, bukan ya? Enggak, bukan. Bukan ya? Bukan. Orang baru nih ya? Orang baru. Nah, kira-kira berapa incumbent, berapa persen yang baru Kak, kira-kira Kak? Kalau melihat ketertarikan semua alumni HMI ya, saya melihat luar biasa, apalagi kalau ini jadi partai kali. Banyaknya ketertarikan rekan-rekan alumni senior junior untuk ikut menjadi presidium. Saya tidak tahu, tidak mau mengandai-andai, tidak juga dalam posisi menganalisa, namun saya melihat bahwa insya Allah kalau nanti dengan kekuatan yang sinergi, kita bisa berbuat banyak dari rumah besar kita ini untuk bangsa dan negara. Namun kalau melihat yang saat ini, mungkin menurut saya 50-50 pun tak ada. Maybe semuanya baru, tapi mungkin ada yang incumbent bisa saja. Gitu. Apa kritik Kakak 5 tahun yang sudah lalu ini, kan Kakak juga berada di dalamnya ya. Apa kritik Kakak sehingga ke depan kita bisa melakukan perubahan? Pertama adalah karena memang sistemnya itu, jadi 8 bulan itu tidak terasa karena 9 orang untuk 5 tahun ya. Yang kedua adalah bahwa perlu dipikirkan juga jangan-jangan tidak bisa kelihatan performance-nya, tidak bisa terukur. Nah, ada lagi yang lebih lama serah terimanya sehingga dia belum bisa kerja. Tapi yang terakhir adalah kalau kita sebetulnya kembali kepada ADART, harusnya kita bisa menjadi kekuatan, misalnya semuanya tidak ada yang tidak bekerja. Karena dia adalah satu koordinator presidium, yang lainnya adalah presidium-presidium yang seperti kabinet, jadi punya tanggung jawab di bidangnya, di tupoksinya masing-masing. Itu yang saya kira perlu kekuatan. Yang kedua, perlu kekuatan di administrasi, di sekretariatan. Karena seringkali harusnya sebagai organisasi cendekia kemudian yang diperhitungkan, kita tidak boleh terlambat mengantisipasi, mengkoreksi, merespon apa yang terjadi. Namun kadang-kadang suka mestinya tidak boleh ada persoalan di soal administrasi lagi ya? Ya gitu. Jadi kita pikirkan ke depan bagaimana organisasi ini tempat kita mengabdi tapi nyaman ya. Kemudian administrasinya betul-betul digital, teradministrasi dengan baik kan gitu. Jadi ketika kita bicara administrasi, ya kita harus bicara bahwa kita organisasi modern. Jangan pada saat kita bilang paguyuban baru kita berdalih bahwa kan cuma paguyuban. Jadi kalau paguyuban nggak rapi kan tidak juga. Jadi dalam pikiran saya ke depan adalah bahwa kita merapikan aset, menghitung, membuat laporan akuntabel kepada masyarakat, karena bagaimanapun kita sering dapat sumbangan, dapat apa, kemudian ya tentu laporan keuangan yang harusnya bisa di-download, bisa diakses oleh semua orang, bahwa kita betul-betul organisasi yang akuntabel. Kan kita HMI, ya kan, insan akademis, pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam dan bertanggung jawab. Oke Kak, ini gitu. Yang terakhir ini. Ya. Bisa jadi bincang-bincang kita sekarang ini sedang ditonton oleh para pengurus majelis daerah dan majelis wilayah di seluruh pelosok tanah air. Apa yang ingin Kakak sampaikan? Ya. Silakan Kak. Sambil melihat kamera. Bismillahirrahmanirrahim kepada seluruh saudara-saudara saya di majelis daerah di seluruh Indonesia, majelis wilayah. Izinkan saya hari ini menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Abah Hadi. Tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah niat saya untuk memilih berjuang melalui HMI
dengan tema atau fokus kepada kemandirian organisasi. Nah, sehingga kalau organisasi yang mandiri insya Allah bisa berbuat banyak, menyelesaikan dirinya sendiri dan bisa berbuat banyak keluar, terutama untuk negara, nusa dan bangsa. Saya kira itu atas kesempatan dan amanah yang mungkin nanti diberikan oleh saudara-saudara MD di seluruh Indonesia. Saya haturkan terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Billahi taufik wal hidayah. Al-afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, Anda juga bisa merespon apa yang disampaikan oleh Kak Hanifah melalui komentar di bawah di tayangan ini. Silakan jika ini baik untuk perkembangan kami dan perlu disebarluaskan ke publik, silakan disebarluaskan. Silakan Anda juga centang tanda lonceng, jangan lupa subscribe. Dari Al-Bibas TV, Merdeka Mencerahkan Bangsa, yang dipersembahkan oleh Alumni. Sampai jumpa. Terima kasih Kak.